Banyak sekali lembaga yang peduli dengan anak-anak, ya kan? Betul. Banyak sekali ingin memberikan perlindungan pada anak-anak. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak di bawah umur naik motor. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini konsumsinya adalah minuman yang bergula dalam setiap hari. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak menggunakan obat-obatan yang itu tersebar di mana-mana. Mereka tidak melindungi anak-anak ketika anak-anak hari ini sudah kecanduan Mobile Legend, main game. Kan mereka tidak. Padahal dan kita ingin mengikuti negara maju. Gayanya Amerika, di Amerika nggak ada yang beginian. Saya pernah sekali ke Amerika lah. Saya dulu berpikir Amerika tuh balapan motor, kemudian kalau maghrib orang nongkrong. Ternyata di Amerika anak-anak pakai sepeda ke sekolah pakai sepatu roda, nggak ada yang naik motor. Maghrib sudah close, nggak ada yang keluar rumah. Ternyata di Amerika nggak ada anak-anak beli rokok ke warung, minum di pinggir jalan, nggak ada. Nonton di bawah umur didampingi oleh orang tuanya. Hanya Indonesia ternyata negara yang liberal. Akhirnya kita ketinggalan. Ini merupakan statement pedas atau sindiran pedas yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat kepada elit-elit atau kepada pihak-pihak yang nyinyir dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yang protes dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi atau yang menolak dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi. Salah satu lembaga yang hari ini lagi ramai dikecam oleh warganet, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, adalah lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Banyak sekali netizen yang mengecam komentar yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Mereka muncul bak pahlawan. Terus selama ini mereka di mana? Apa kira-kira fungsi utama atau tugas pokok dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Mereka itu dibayar oleh rakyat, digaji oleh negara. Tetapi kerjaannya mereka apa? Ketika ada gebrakan, ketika ada gagasan, ketika ada keputusan yang dilakukan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini seperti orang-orang yang kebakaran jenggot. Muncul seperti pahlawan, nyerocos sana, bacot ke sini. Protes ke sana, menolaknya ke sini. Malu ketika gebrakan untuk membuat anak itu menjadi baik, tetapi diprotes. Ketika ada gagasan dari seorang pemimpin untuk membangun daerahnya menjadi daerah yang istimewa, harus perlu dikaji dan lain sebagainya. Sehingga saya mempertanyakan, apa yang telah diperbuat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang hari ini lagi ramai dihujat, dikecam oleh warganet. Komisi Perlindungan Anak dinilai tidak punya andil, tidak punya power, bisanya cuma berkoar-koar, makan gaji buta, dan lain sebagainya. Ya, kita ketahui sendiri, netizen Indonesia dalam kecaman mereka sungguh dan sangat luar biasa. Ayo dong, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bangunlah kalian dari tidurmu. Apakah kalian tidak malu melihat gebrakan-gebrakan ataupun gagasan-gagasan baru yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih baik?
seorang Deddy Mulyadi yang tidak duduk dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini, beliau telah berhasil bagaimana caranya untuk memanusiakan manusia. Sementara kalian kerjanya apa? Nyinyir sana, nyinyir sini. Tolong, otak kalau masih dangkal atau terlalu banyak makan udang, tolong segera diperbaiki. Kualitasmu, kinerjamu, jangan bikin malu-malu. Saya merasa kasihan ketika mendengar kecaman-kecaman keras dari warganet yang ditujukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Namanya doang Komisi Perlindungan Anak, tetapi kinerja mereka, apa yang mereka lakukan, tidak pernah dirasakan oleh anak-anak Indonesia yang hidupnya di bawah kolong jembatan, yang hidupnya di lampu merah, yang tidurnya di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa Bapak Prabowo Subianto, yang adalah orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bubar sajalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tidak punya andil apa-apa. Fakta hari ini kita masih begitu banyak menemukan anak-anak yang ngemis di lampu merah. Mereka-mereka yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Anak-anak yang tidurnya di emperan toko dan lain sebagainya. Tetapi Komisi Perlindungan Anak ini tidak punya gagasan ataupun tidak punya gebrakan-gebrakan untuk mengayomi mereka ini. Untuk mendidik mereka ini menjadi pribadi yang baik. Untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Sesungguhnya kalian malu dengan gebrakan-gebrakan ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Cuplikan video tadi adalah sindiran pedas buat kalian yang tukang ngeyel, kalian yang tukang protes, kalian yang tukang menolak. Dan inilah cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman dari netizen kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu. Mari kita simak bersama-sama. KPAI mengkritik KDM atau Kang Deddy dalam menegur si Aura. Katanya karena si Aura ini masih anak-anak, jadi dia punya hak untuk berbicara. Nih, tadi gue bacanya di sini nih ya, kalian lihat aja. Tadi gue bacanya benar-benar di sini, terus gue cari ke Google. Gue mau tanya ini buat KPAI ya, emang usianya Aura itu masih terbilang anak-anak ya? Anak-anak mana yang ikut acara Take Me Out, Pak? Anak-anak mana yang ikut acara ajang cari jodoh walaupun itu settingan gitu? Serius, emang anak 20 tahun itu masih kategori anak-anak gitu, Pak? Menurut saya ya, Bapak KPAI gitu ya, mending Bapak ngurusin anak-anak yang di lampu merah gitu, Pak, daripada ngurusin anak-anak begini, Pak, yang 1 juta aja dibilang doang gitu, sedangkan orang tuanya tuh tinggal masih di bantaran sungai yang mau digusur. Tanya anak-anak, tapi anak-anak masa iya ikut iklan pinjaman uang gitu, Pak? Emang kalau anak-anak 17 tahun, 18, 19, 20 itu masih anak-anak, Pak? Kalau 17 masih anak-anak, kenapa boleh dikasih SIM, dikasih KTP gitu, kenapa boleh, Pak? Kan masih anak-anak. Berarti harusnya dikasih kitas, Pak, bukan KTP. Giliran si Aura begitu ditegor ya, KDM-nya, Kang Deddy-nya ditegor gitu ya. Giliran ada kejadian anak-anak di lampu merah atau ada anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, nggak diurusin. Emang Bapak nggak dengar ya kalau si Aura itu lagi proses mau tes di Universitas Indonesia gitu, Pak? Masa iya anak mau kuliah masih kehitung anak-anak, Pak? Anak-anak punya hak berbicara, Pak. Hak berbicara itu jangankan untuk anak-anak, Pak. Untuk kita semua itu punya hak untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat. Tapi selayaknya orang tua itu juga harus memberikan bimbingan bahwa berargumentasi yang benar itu harus disampaikan dengan bahasa yang benar, dengan mimik wajah yang benar, dengan nada yang benar, dengan konotasi bahasa yang benar. Dan berargumentasi itu harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan belajar. Berargumentasi itu juga harus didasari dengan pemikiran, penglihatan yang objektif, juga dengan pemikiran yang diplomatis, Pak. Bukan hanya untuk mengejar keinginannya agar terpenuhi, keinginan untuk wisuda, untuk foto wisuda, untuk perpisahan itu terpenuhi. Gimana sih ini Bapak-Bapak Komisi Perlindungan Aura Indonesia? Nggak ngerti saya, Pak. Aura yang udah mau masuk kuliah aja masih dibilang anak-anak, mau masuk Universitas Indonesia masih dibilang anak-anak, bebas berbicara. Lah saya udah janda anak 1 masih remaja kali saya, Pak ya. Lagi pula Kang Deddy itu bukannya benar ya, Pak, tempat tinggal aja susah, gaya-gayaan mau wisuda. Rumahnya itu udah mau digusur loh, Pak. Udah nyaris bener-bener nggak punya tempat tinggal lagi tuh kalau digusur, Pak. Masa iya masih mikirin wisuda? Ya udahlah, suka-suka Bapak KPAI aja. Namanya kita beda kepala ya, Pak. Namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya POV-nya masing-masing. Ya udahlah, Pak, suka-suka Bapak KPAI aja. Saya tetap setuju dengan Kang Deddy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, KPI, dengarkan. Aisyah teh kunaonnya ari KDM geura. Barudak sina didiku militer dikritik. Sia aura debat jeung KDM dikritik majarsina budak kanak-kanak. Lain kanak-kanak makasih teh deuleu turun ke lapangan eta teh geus dewasa, geus 20 tahun. Kanak-kanak maka kategori 18 tahun ke bawah ieu mah geus lulus sekolah SMA, geus rek kuliah. Geus sunah ge satahun, geus lulus satahun eta mah rek kuliah ari nyaneh. Aduh aing mah. Tuh arek kritik mah budak kletik anu ngaramen di stopan. Anu terlantar eta nu kritik mah sia teh kadem teh geus aus digawena. Talal ari sia. Makanya tong jodoh gue di kantor cik atuh kalapan kali-kali tuh loba baudak anu jadi pengemis di lampu stopan. Tah eta nu kudu dibenehi mah ku Saria. Aduh, aing geus garoblok deui wae ieu kampun. Usianya belum 18 tahun ya. KPAI, please, kalau aja urusannya bukan hubungannya dengan pejabat atau gubernur ya, Anda susah sekali berkomentar, Anda sulit sekali dihubungi. Giliran ini urusannya dengan gubernur, Anda gercep banget memberikan statement. Anak tersebut lebih dari usia 20 tahun. Nah, kali ini Anda gegabah dan Anda kurang literasi dalam melihat latar belakang permasalahannya. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Kalau Izin berkomentar, Bu. Kenapa sih banyak pejabat yang telat berbicara ya? Heran. Seolah-olah tidak terima dengan kebijakan KDM. Yang padahal itu kan tugas KPAI hari ini. Mungkin KDM itu kan sisa mereka. Artinya mereka mentah tidak mampu menangani. Jadi kesannya seolah-olah sok bijak gitu loh. Tidak berbobot. Menurut saya ibu ini KPAI ya, tidak berbobot. Pret. Harusnya malu. Kenapa tidak berkomentar seperti ini dulu gitu loh. Dulu kemana aja. Nggak mungkin juga kalau memang itu anak-anak yang bermasalah udah habis ibu urus. Nggak mungkin KDM punya kebijakan seperti ini. Artinya kan ternyata di lapangan masih banyak, Bu. Telat, Bu, dan pendapat ibu tidak berbobot sekalipun saya tidak sekolah, Bu. Pokoknya bingung aja saya mah. Kok banyak orang yang kelojotan dengan kebijakan KDM gitu loh. Sekelas KPAI aja pendapatnya seperti itu, tidak berbobot. Pret lah, pret. Komisi Perlindungan Anak kemarin mengomentari Aura ini masih anak di bawah umur, tanya ya kan. Itu si Aura itu udah lulus SMA, Bu, ya. Nah, sebenarnya ya Komisi Perlindungan Anak ya harusnya fokus kepada anak-anak yang di jalanan loh. Ya, anak-anak yang jalanan, anak-anak yang di bawah umur, balita. Itu banyak banget yang jualan, banyak banget yang mengemis. Itu kan namanya perlindungan anak tuh. Gimana? Gimana, Bu? Saya sangat setuju dengan komentar dari netizen tadi yang mengatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu kita ganti menjadi Komisi Perlindungan Aura Indonesia. Karena narasi yang mereka bangun adalah narasi-narasi yang tidak berbobot. Narasi-narasi seperti orang yang baru bangun di siang bolong. Sangat disayangkan. Sekelas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tetapi punya kualitasnya seperti ini. Benar-benar kali ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia sedang mempersembahkan kepada masyarakat Indonesia tentang kualitasnya mereka. Sama sekali tidak berbobot. Narasi yang mereka bangun pada akhirnya dikecam oleh warganet. Di mana kira-kira marwah? Di mana kira-kira martabat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini?
sebelum seorang Deddy Mulyadi muncul sebagai gubernur Jawa Barat dengan berbagai macam kebijakan, dengan berbagai macam gagasan, dengan berbagai macam ide kreatifnya, kalian ada di mana? Oh, ataukah memang selama ini kalian itu hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC, ongkang-ongkang, akhir bulan terima upah, akhir bulan terima tunjangan, dan lain sebagainya. Ternyata beginilah bobroknya Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Padahal ada begitu banyak anak Indonesia yang sedang mengalami persoalan-persoalan hukum hari ini. Ketika kita jalan di lampu merah, masih begitu banyak kita temukan anak-anak yang ngemis di lampu merah. Masih ada begitu banyak anak yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Masih ada begitu banyak anak yang hamil di luar nikah. Masih ada begitu banyak anak yang terlibat dalam kasus-kasus tawuran, kasus-kasus kriminal, dan lain sebagainya. Di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Namanya doang Komisi Perlindungan Anak, tetapi tindak tanduknya, kualitas kinerjanya sama sekali tidak menonjolkan bahwa kalian itu adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tugas kerja, yang tupoksinya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia, untuk membentuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Poin yang kedua, sangat disayangkan ketika narasi yang mereka bangun tidak berdasarkan dengan literasi, data atau fakta yang sesungguhnya. Asal ngebacot, asal ngerocos, sementara tidak sesuai dengan fakta dan data yang sesungguhnya. Malu, Bu. Kenapa lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini punya kualitas kinerja yang demikian? Sungguh, saya yang rakyat jelata ketika mendengar komentar-komentar pedas dari warganet yang menanggapi pernyataan ibu itu, sungguh dan sangat malu. Saya berharap ibu tidak frustrasi. Jangan sampai ibu akan membasuh muka ibu dengan air keras. Jangan sampai. Tetapi inilah persembahan dari ibu-ibu yang terhormat, dari bapak-bapak yang terhormat, dari kalian-kalian yang duduk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ternyata inilah kualitas dan kinerja Anda yang tidak berbobot sama sekali. Pemirsa sekalian, satu pertanyaan saya. Masih percayakah kita dengan adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini? Sungguh sangat memalukan. Semoga saja kecaman-kecaman keras, sindiran-sindiran pedas, entah itu datang dari Kang Deddy Mulyadi maupun dari warganet, bisa menyadarkan orang-orang yang duduk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Ini dipakai ya, otak ini dipakai. Baca literasi yang banyak sebelum berdebat, sebelum berargumentasi. Jangan sampai kalian mempersembahkan kebodohan Anda di depan publik, yang pada akhirnya kalian dirujak habis-habisan oleh warga negara Indonesia. Hari ini kita hidup di era digital, di era media sosial. Semua orang punya hak untuk bersuara, untuk beropini. Jadi saya berharap bahwa kalian-kalian yang duduk
di Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini harus mengeluarkan statement-statement yang kritis. Dan poin berikutnya, untuk Komisi Perlindungan Anak, tolong dong, jangan hanya banyak programnya saja, tetapi harus lebih banyak aksi nyatanya. Tolong jangan hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC, tetapi coba turunlah ke jalan. Periksalah ke tengah-tengah masyarakat untuk melihat bagaimana kehidupan anak-anak Indonesia yang terlantar di jalanan, yang terlantar di kolong jembatan dan lain sebagainya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat. Ini anak, usianya belum 18. Assalamualaikum, izin state ya Ibu KPAI sebagai sesama wanita dan sebagai sesama ibu. Sebenarnya ya, prihatin sih melihat statement yang dikeluarkan karena ibu kan berbicara atas nama KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kesalahan pertama adalah ibu bahkan berbicara tidak tahu anak yang ibu bela usianya berapa. Dia bukan 15 tahun Bu, dia sudah tamat SMA, iya nggak sih? Terus kedua, anak yang mana yang mau dilindungi? Ibu melihat tidak? Notabene yang dia bicarakan itu adalah masuk ke ranah orang dewasa kan, masalah penggusuran. Ya pastilah kalau mau namanya ada penggusuran, nomor satu adalah terjadi penggusuran kalau kita tidak memiliki bukti otentik, bukti yang sah, legalitas dari tempat tinggal kita. Jadi bukan tempat yang legal, alias dia tinggal di tempat yang ilegal. Dan penggusuran pastinya ada bentuk SP1 kah, ada pemberitahuan, pastinya ke orang tua, tidak ke anak. Terus juga yang ibu bela nih, anak itu tiba-tiba dia loncatlah ke soal perpisahan. Intinya tuh anak kan udah kesana kesini bicaranya. Itu ibu bilang anak pintar berbicara. Bedakan ya buat semuanya antara anak yang kritis berbicara tapi dia smart dengan anak yang orang bilang asbun, asal cuap-cuap aja, asal bunyi aja. Dia tidak menguasai, dia hanya pingin berbicara aja gitu kan. Karena anak itu bukan anak-anak, tapi sudah dewasa. Kalau sudah tamat SMA, kemungkinan sudah punya KTP, kartu tanda penduduk. Dan juga ya, kenapa sih KPAI tidak melindungi memang anak-anak yang membutuhkan? Giliran yang viral, yang dia notabene tidak sopan cara berbicaranya, bahkan dia tidak tahu sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan pemimpin suatu wilayah. Kan Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat, artinya leader atau pemimpin semua warga Jawa Barat, menaungi banyak ya. Dia dipilih pastinya punya prestasi. Cara anak itu aja berbicara udah tidak mencerminkan dari cara tatapan dia, dari cara dia duduk dan intonasi. Itu yang ibu bela. Kalau semua membela kelakuan anak yang model berbicaranya tidak tahu sopan santun, akan jadi apa generasi anak-anak zaman sekarang? Jangan dengan istilah melindungi anak, tapi ternyata yang dilindungi hanya satu anak yang viral, tapi banyak anak-anak di Indonesia yang mentalnya kita rusak. Dan orang anak-anak akan melihat ya, oh ya berarti saya boleh dong berbicara seperti itu. Saya boleh dong bicara ke orang tua, orang yang lebih tua, tidak perlu hormat. Itu yang ibu mau bela. Apakah itu KPAI ke sana? Oh prihatin ya. Bahkan ya, entahlah ya, mungkin matanya Mami Ontet yang terlalu jeli atau gimana, terlalu julid. Lihat nggak sih cara dia berbicara, dia bersikap ke ibu kandungnya sendiri. Ibu kandung yang melahirkan dia saja di depan banyak orang tidak dia hormatin sedikit pun. Di saat handphonenya berbunyi, pada lihat nggak bagaimana cara itu anak menatap ibunya dan bersikap kepada ibunya. Ke ibu kandungnya saja dia tidak menghormati.
apalagi ke orang lain. Bahkan dia dengan seenaknya aja tuh berbicara, cuma 1 juta, nanti kalau yang bayar siapa? Orang tua. Enak banget ya ngomong kayak begitu. Dia udah nggak hormat sama orang tua, sudah tidak memikirkan orang tuanya model kayak gimana, dan juga kenapa ya ibunya itu seakan-akan membela anaknya. Kenapa? Tugas seorang ibu itu kalau anak salah, kita harus meluruskan, bukan membenarkan. Iya benar ya, semua orang tua akan melakukan apapun untuk anaknya, tapi hal yang baik. Kita untuk kesehatan dia, makanan dia, tempat tinggal dia, pendidikan dia. Tapi kalau sifat halnya yang huru-hara, buat apa? Dan kayak diprotes juga kan nggak masuk akal, kayak perpisahan. Sekolah dong yang benar. Kalau memang orang tua tidak mampu, kita bisa bekerja atau apapun lah ya untuk pendidikan lebih lanjut. Kalau tidak, ya sudah. Jangan ngomong kowar-kowar begitu dia siapa? Ada orang tua. Nggak fair banget, nggak fair banget. Sementara di situ banyak orang tua yang setuju kalau tidak ada perpisahan. Jadi tolonglah ya untuk orang-orang tua, kita bedakan antara anak yang pintar, kritis, cerdas, dan berbicara dengan anak yang mohon maaf ya, anak songong, tidak beretika, tidak tahu sopan santun. Kalau model seperti itu, yang dianggapnya adalah anak yang pintar, apa kabar dengan Indonesia generasi ke depan gitu ya. Jadi kurang lebih itulah sama-sama mami emak-emak, KPAI berbicara juga emak-emak. Jadi ini curhatan hati seorang emak-emak, mungkin KPAI juga sebuah emak-emak. Intinya kita jaga sama-sama yuk mental anak-anak kita, karena mereka adalah generasi ke depan. Di saat kita tidak ada, Indonesia akan dititipkan ke mereka. Kalau semua anak-anak bersikap seperti itu, nanti kalau mereka jadi pemimpin atau mereka jadi kaya raya tajam melintir, akan seperti apa memperlakukan orang ke orang yang notabene umur lebih tua, punya kekuasaan. Bahkan Pak Deddy Mulyadi, dia kan mau ngasih uang untuk membantu kontrak wilayah. Sudah seperti itu. Apalagi kalau itu anak punya uang ya. Mungkin semua orang akan dipuh gitu sama dia. Itu mami rasa. Jadi baik-baiklah ya kita sebagai orang tua. Yuk kita sama-sama kita bikin anak-anak kita lebih memiliki etika dan berbicara dan tahu sopan santun, tahu berbicara dengan orang tua. Dan kalau namanya anak-anak, jangan mencampuri urusan orang tua. Kalian cukup sekolah, belajar yang pinter, isi otak kalian dengan hal-hal yang pinter, jangan hal-hal yang lain ya. Model seperti itu saja sih omongan dari Mami Ontet nih, sama ibu-ibu juga ya nggak? Oke guys, itu adalah curahan hati dari seorang ibu. Menurut saya secara pribadi fix ya, si Aura Cinta itu adalah pribadi yang tidak punya etika. Anak yang tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Itu kalau menurut penilaian saya secara pribadi. Walaupun banyak sekali komentar yang muncul di media sosial saya yang mengatakan bahwa abang ini sok bijak dan lain sebagainya, tetapi jujur, saya menilai apa adanya. Saya tidak memihak kepada siapapun, tetapi ini adalah fakta. Kalau manusia seperti ini terus kita pelihara, mau jadi apa bangsa ini? Generasi-generasi penerus bangsa yang tumbuh dengan mental yang rusak, tidak punya moral, tidak punya adab, tidak punya etika dan sopan santun, langsung kita tegur. Jadi semua kritikan-kritikan pedas yang datang dari warganet sesungguhnya adalah teguran kepada si Aura Cinta dan keluarganya agar bisa sadar bahwa ternyata apa yang kalian lakukan selama ini salah. Yang lebih kesal lagi, ketika sudah salah tapi masih ngeyel. Ya wajar saja. Di saat Aura Cinta ini berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi, statement pedas pun keluar dari mulutnya Kang Deddy Mulyadi. Jangan sudah miskin, sok kaya, sok songong, sok belagu. Jangan. Namun, sisi positif yang saya lihat dari anak ini adalah keberaniannya. Itu saya apresiasi. Tolong deh ya,
rubah pola pikir Anda. Keberanian Anda sudah bagus, mental Anda dalam public speaking sudah bagus, tinggal dibentuk karakter Anda. Coba carilah mentor yang tepat untuk mengasah, untuk mengasuh Anda, agar Anda itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang bisa mengenal etika, pribadi yang bisa mengenal tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Pribadi yang bisa membedakan ketika Anda berbicara dengan adik-adik Anda, ketika Anda berbicara dengan teman-teman Anda, ataupun ketika Anda berbicara dengan orang tua Anda, dengan seorang pejabat, dengan seorang public figure dan lain sebagainya. Semuanya itu punya etika, punya tata krama. Sekalipun Anda pintar, tetapi kalau Anda tidak punya tata krama, tetapi kalau moral Anda rusak, di mata orang-orang, Anda itu tidak ada apa-apanya. Begitupun sebaliknya. Walaupun orang itu kecerdasannya pas-pasan, tetapi etikanya nomor satu, tata kramanya luar biasa, sopan santunnya luar biasa, saya sangat yakin orang pun akan segan. Apalagi kita ini hidup di daerah timur Indonesia yang sangat kental dengan budaya ketimuran, yang sangat kental dengan yang namanya tata krama, sopan santun, saling menghargai, saling menghormati antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga kita di negara Indonesia ini ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Ada yang namanya keberagaman. Indonesia ini besar karena keberagamannya. Sehingga kepada generasi penerus bangsa, khususnya kepada adik-adik yang mungkin saat ini lagi duduk di bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, ataupun masih di bangku kuliah, pembinaan karakter, mental, etika, tata krama itu nomor satu. Percuma, misalnya di suatu hari nanti, setelah Anda sudah wisuda dengan IPK cum laude, tetapi Anda tidak punya etika, Anda tidak punya tata krama, Anda lebih menonjolkan nilai-nilai kesombongan Anda dan lain sebagainya. Jujur, orang tidak akan menghargai kamu. Tetapi, kalau kamu punya prestasi bagus, IPK-nya cum laude, didukung dengan nilai-nilai moral, tata krama, etika, sopan santun, di mana saja kamu berada, orang pasti akan menghargai kamu. Orang pasti akan respect kepada kamu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan dalam konten saya kali ini bisa menyadarkan kita semua. Tidak saja hanya untuk Aura Cinta dan kedua orang tuanya, tetapi kita semua yang saat ini sebagai orang tua, yang saat ini mungkin masih duduk di bangku SMA, bangku SMP, ataupun masih kuliah. Ini adalah pembelajaran berarti buat kita semua. Semoga saja di suatu hari nanti tidak muncul lagi ada sosok-sosok manusia songong yang lain seperti si Aura Cinta ini. Cukup berakhirlah di Aura Cinta. Jangan ada lagi Aura Cinta yang lain. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.